Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Arta Mevia Septiana. Selanjutnya ada Cynthia Afriayuni, selanjutnya ada Nesa Seprianti, dan ada Dwina Pradita. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang menggunakan kontrol hasil keuangan dengan adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada prinsip pengendalian, yang kedua ada tipe-tipe dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, yang ketiga mengontrol efek distorsi yang tidak terkendali, yang keempat ada masalah faktor tak terkendalinya lainnya. Prinsip pengendalian yang pertama, karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas apa yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua, yaitu karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, yaitu dasar faktor-faktor yang mengapa kita faktor-faktor yang tidak terkendali di story mengukurnya kinerja dan evaluasi. Yang kedua ada risiko yang tidak terkendali, paling baik ditanggung oleh pemegang saham atau yang lebih mampu melakukan diversifikasi. Jika manajer menanggung risiko, maka ada dua kendala, yaitu yang pertama mereka harus diberi kompensasi. Untuk itu mereka terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan untuk melindungi diri dari risiko. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukan penyesuaian terhadap pengendalian tak terkontrol dibuat. Yang pertama, gajinya meningkat. Yang kedua, pembayaran insentif. Yang ketiga, ada retensi pekerjaan. Tipe-tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama itu faktor ekonomi dalam persaingan. Ada force majeure dan ada ketergantungan. Faktor ekonomi dan persaingan. Faktor pertama yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor ekonomi dan persaingan yang luas yang dapat mempengaruhi penilaian unjuk kerja satu dan lainnya. Penilaian unjuk kerja yang pertama ada profit, dapat dipengaruhi permintaan konsumen, harga barang atau jasa, bisa biaya faktor produksi. Yang kedua, harga saham dapat dipengaruhi siklus pasar, rumor, dan selera investor. Faktor ekonomi dan persaingan yang ketiganya yaitu pengiriman tepat waktu, dapat dipengaruhi rendahnya penawaran dan perubahan dalam permintaan konsumen. Yang keempat adalah kepuasan konsumen, dapat dipengaruhi kualitas barang atau jasa yang dihasilkan pesaing atau pesaing online yang menggunakan model bisnis berbeda namun memberi pelayanan yang sama. Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nesa Seprianti. Kepada Nesa dipersilakan. Penjelasan selanjutnya, force majeure. Force majeure adalah kejadian-kejadian besar tidak terduga yang benar-benar tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, seraganan teroris, meninggalnya eksekutif. Yang kedua, hal-hal yang bukan disebabkan karena kelalaian, pencurian, kebakaran, maupun kerusakan instalasi. Yang ketiga, pengendalian terkadang menjadi persoalan seperti cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencurian, kebakaran, maupun kerusakan tersebut, maupun cara manajer dalam mengurangi risiko ini. Yang keempat, manajer harus merespon dengan cepat terhadap kejadian-kejadian yang tidak dapat dikendalikan ini, seperti pada kejadian 9 November di Amerika Serikat, manajer Boeing
membatalkan semua pengiklanan dengan ekspektasi bahwa sedikit konsumen yang akan terbang dalam beberapa minggu terakhir. Ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan hasil penilaian perusahaan dapat dipengaruhi perusahaan lain. Yang pertama, bullet interdependencies. Terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber daya yang sama seperti fasilitas atau karyawan bersama. Yang kedua, sequential interdependencies terjadi pada saat hasil produksi atau output. Suatu satuan kerja merupakan bahan baku atau input dari satuan kerja lain. Biasanya terjadi pada perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Yang ketiga, reciprocal interdependencies. Terjadi pada saat perusahaan memproduksi output yang digunakan suatu satuan kerja lain dan menggunakan input dari mereka. Dibutuhkan transfer pricing. Tipe ketergantungan lain timbul dari intervensi dari manajemen level lebih tinggi. Manajer pada level yang lebih tinggi dapat memaksa sebuah keputusan pada seorang manajer satuan kerja dan dengan begitu secara signifikan mempengaruhi hasil penilaian yang terkait pada sebuah penghargaan. Contohnya, manajer tingkat atas tidak menyetujui keputusan yang diusulkan oleh manajer operasional. Namun dikatakan bahwa hal ini tidak semata-mata tidak dapat dikendalikan. Dapat dilakukan diskusi dengan negosiasi di antara organisasi. Pengendalian efek distorsi yang tidak terkendali. Yang pertama, sebelum periode pengukuran dimulai, manajer dapat menentukan ukuran hasil untuk menyertakan hanya item yang bisa dikendalikan oleh karyawan. Yang kedua, setelah periode pengukuran, manajer dapat menghitung dan menyesuaikan efek dari sisa faktor-faktor yang tidak terkendali. Pengendalian sebelum periode pengukuran. Yang pertama, asuransi pembelian. Banyak kejadian yang tidak terkendali dapat diasuransikan. Konsep dasar asuransi yang pertama, perusahaan membayar premi bulanan untuk perlindungan kejadian yang resikonya besar. Yang kedua, benefit membeli asuransi adalah transfer risiko ke perusahaan asuransi. Yang ketiga, perusahaan juga tidak perlu menanggung risiko karyawannya. Struktur tanggung jawab. Yang pertama, konsep utama buat karyawan bertanggung jawab pada area kinerja yang diinginkan oleh manajer. Yang kedua, perusahaan berusaha mencocokkan lingkup otoritas manajemen dengan item yang menjadi tanggung jawab manajer. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead unit lain ke manajer akan membuat ia berusaha mengendalikan unit tersebut. Yang keempat, perusahaan ingin manajer memiliki pengaruh ke pengendalian setelah periode pengukuran. Analisis varians. Yang pertama, varians analisis yang bertujuan untuk menjelaskan kenapa dua angka berbeda. Analisis varian melibatkan angka dari satu periode dengan periode lain dan mencari sebab perbedaan. Analisis varians punya dua tujuan. Yang pertama, memisahkan faktor terkendali dan tidak dalam menjelaskan perbedaan rencana dan hasil aktual. Yang kedua, memisahkan faktor terkendali tertentu sehingga sekelompok orang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Cynthia Afriayuni. Kepada Cynthia, dipersilakan.
Selanjutnya, penerapan analisis varians pada aspek pemasaran dalam penjualan. Dapat dilihat pada tabel, yaitu expected instruksi volume, planet market share, planet price, planet forex exchange rate. Selanjutnya, standar kinerja yang fleksibel. Faktor yang tidak terkendali, misalnya volume penjualan instruksi, volume produksi, atau tingkat bunga, dan nilai tukar anggaran fleksibel. Maka dari itu, manajer diharapkan dapat mengelola dan mengukuri dampak buruk dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan tersebut. Standar ini menentukan kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh karyawan dengan melihat kondisi aktual yang dihadapi selama periode pengukuran. Ketika lingkungan kurang dapat diprediksi, manajer terlibat dalam latihan perencanaan kontingensi atau bagaimana jika yang ditentukan, bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko, dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi, makro, dan persaingan berubah. Selanjutnya, skenario kontingen. Latihan perencanaan, bagaimana jika latihan-latihan ini menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko, dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi makro dan kondisi berubah. Royal Dawn atau Cell Group, skenario dunia berkelanjutan, mengasumsikan ditemukannya solusi untuk perselisihan ekonomi internasional, dan dengan demikian perhatian yang lebih besar dikhususkan untuk masalah lingkungan seperti tren pemanasan global, konservasi daur ulang, dan kontrol emisi. Skenario global merkantilis mengasumsikan masa depan yang suram dengan banyak konflik regional, dunia yang tidak stabil, peningkatan proteksionisme, dan resesi dunia. Skenario ini menyiratkan kurang fokusnya pada masalah lingkungan dan konsumsi minyak yang lebih besar. Skenario tersebut membantu perusahaan dalam mengatasi risiko, mengontrol, dan persiapan melakukan pencegahan untuk yang nantinya benar-benar terjadi. Penyusunan rencana untuk berbagai skenario juga membutuhkan biaya, dan beberapa peristiwa sulit dibayangkan sebagai skenario yang masuk akal, terutama bila sering dilakukan seperti untuk tujuan penganggaran tahunan. Cara lain untuk menjadikan standar kinerja lebih fleksibel adalah dengan lebih sering untuk memperbaruinya. Namun, kapan saja standar kinerja ditetapkan, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mempersiapkannya sehingga menjadi tidak akurat, sehingga standar menjadi usang dan menyebabkan risiko yang tidak terkendali. Potensi keusangan mudah dilihat dalam konteks penganggaran. Anggaran disusun berdasarkan asumsi parameter perencanaan yang diberikan, seperti perakiraan ekonomi. Target anggaran biasanya tetap untuk di durasi horizon perencanaan, biasanya 1 tahun. Para manajer memiliki risiko untuk semua kesalahan perkiraan. Untuk mengurangi risiko, perusahaan melakukan evaluasi kinerja manajer bulanan atau triwulan, bukan setiap tahun. Selanjutnya, rolling budget. Terdapat anggaran 12 bulan meskipun diperbaharui setiap bulan atau kuartal, dan tambahan bulan anggaran atau kuartal ditambahkan setiap bulan atau kuartal yang telah berlalu. Dengan demikian, anggaran 12 bulan bergulir ke depan secara bulanan atau triwulan. Namun, jika sering memperbarui standar, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar, misalnya pada waktu yang relatif tidak singkat, tergantung pada seberapa rumit proses persiapan anggaran.
Selanjutnya RPE Relative Performance Evaluation. Kinerja karyawan dievaluasikan bukan dalam hal tingkat absolut dari hasil yang mereka hasilkan, tetapi dalam hasil yang mereka peroleh antara satu sama lain atau relatif terhadap pesaing terdekat mereka. Target RPE bukan berdasarkan pada rencana awal, tetapi lebih disesuaikan setelah fakta untuk mencerminkan perubahan industri yang tidak terduga. Agar RPE berjalan dengan efektif, maka semua pihak dalam kelompok harus melakukan kurang lebih tugas yang sama serta menghadapi peluang dan kendala yang sama. Kelompok membandingkan dalam RPE adalah industri yang relevan dan perusahaan, misalnya pada bank dan sejumlah perusahaan makanan cepat saji. Jika salah satu bahan baku makanan harganya meningkat, maka akan mempengaruhi perusahaan makanan cepat saji secara keseluruhan. Selanjutnya, subjective performance evaluation. Mempertimbangkan semua logika yang terkandung dalam metode objektif penyesuaian yang tidak dapat dikendalikan, namun membuat perhitungan formal yang numerik. Evaluator membuat penilaian apakah yang dihasilkan mencerminkan kinerja yang baik atau buruk. Yang terpenting, dapat memperbaiki kekurangan dan ukuran hasil. Subjektivitas dimaksudkan untuk menurunkan resiko yang terkait dengan penghargaan karyawan. Kadang-kadang dapat meningkatkan resiko evaluasi kinerja yang tidak adil, tidak konsisten, atau bias. Selanjutnya, subjective performance evaluation. Subjektif dalam evaluasi menciptakan masalah. Yang pertama, dalam menerapkan penilaian, evaluasi subjektif menjadi sumber kekuatan alasan atas bawahan mereka yang dapat menciptakan ketegangan dan kebencian. Yang kedua, evaluasi subjektif cenderung menjadi bias. Yang ketiga, subjektivitas sering mengarah pada umpan balik yang tidak memadai. Yang keempat, bahkan ketika evaluasi itu adil, karyawan sering tidak memahami atau mempercayai mereka. Yang kelima, subjektivitas sering mengarah pada penciptaan budaya alasan. Selanjutnya, masalah faktor tak terkendalinya. Yang pertama, tujuan penyesuaian yang dilakukan. Yang kedua, tentang arah penyesuaian. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwina Pradita. Kepada Dwina, dipersilakan. Selanjutnya, contoh. Threshold control merupakan sistem kontrol ini bersifat preventif yang efektif karena langsung mengarah pada masalah di mana pengendalian dibutuhkan dan dapat digunakan untuk mengontrol perilaku karyawan dalam berbagai level organisasi. Kasusnya pada PT Arema Indonesia. Menghadapi sulitnya untuk mengelola dan mengembangkan sumber keuangan mereka, Arema Indonesia mengingat mereka telah melalui krisis keuangan. Besarnya pengeluaran dibandingkan pendapatan disebabkan karena tingginya biaya operasi dan biaya tetap untuk gaji pemain sepak bola dan pelatih. Hasil ini menunjukkan bahwa pada dasarnya PT Arema Indonesia belum mampu untuk menetapkan sistem pengendalian internal yang tidak terkendali dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kendala pada penerapan sistem pengendalian internal. Salah satunya adalah lemahnya kontrol atas biaya dari PT Arema Indonesia. Saat menghadapi defisit keuangan yang disebabkan oleh pengeluaran yang besar dibandingkan dengan pendapatan yang kecil. Penyelesaiannya yang pertama, sistem pengendalian internal aktivitas keuangan PT Arema Indonesia mengendalikan dana yang diperoleh dari
investor, sponsor, penjualan merek dan tiketing serta dari bisnis yang dijalankan oleh organisasi. Yang kedua, dana yang dapat kemudian diaplikasikan dan dikelola untuk biaya operasional organisasi. Sistem pengendalian internal di dalam pengelolaan keuangan PT Arema Indonesia lebih berfokus pengendalian peluang organisasi agar tidak terjadi krisis keuangan, mengingat belum adanya kompetensi yang bergulir. Yang ketiga, PT Arema Indonesia harus mencari alternatif lain dalam mengelola pemasukan keuangannya. Menurut beberapa variabel yang telah disebutkan di atas, misalnya dalam aktivitas keuangan bisnis yang dijalankan harus dikendalikan dan dikelola sedemikian rupa. Agar pemasukan yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup pengeluaran yang besar. Selain itu, sistem pengendalian internal dalam perencanaan keuangan diwujudkan dengan membuat dan menyajikan laporan keuangan menurut standar akuntansi berlaku PSAK nomor 45. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.